Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Syabili, NIM 19040136. Di sini saya akan menjelaskan tentang intisari yang saya buat dari chapter 1 Total Productive Maintenance Bodies. Total Productive Maintenance adalah suatu metode yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan peralatan dan memantapkan sistem perawatan preventif yang dirancang untuk keseluruhan peralatan dengan mengimplementasikan suatu aturan dan memberikan motivasi kepada seluruh bagian yang berada dalam suatu perusahaan tersebut melalui peningkatan komprehensivitas dari seluruh anggota yang terlibat. Pemunduran dari dasar adalah langkah pertama menuju pengembangan kesalahan. Semakin jauh kita pergi, semakin besar pula kemungkinannya gagal. Untuk mengilustrasikan mekanisme kegagalan, bisa dilihat dari dua contoh dan dua jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan total dan kesalahan sebagian. Yang dimana kegagalan sebagian adalah kegagalan yang tidak segera menghentikan pengoperasian peralatan. Kita harus melihat sekilas rute pengembangan kesalahan alternatif sebelum membahas lebih dalam tentang kesalahan teknis. Meskipun bahkan penyebab kegagalan masih akan dikategorikan oleh Total Productive Maintenance sebagai sumber kerusakan paksa, yang berarti kita sendirilah penyebabnya. Suatu ketika memulai analisis, hal pertama yang harus dilakukan yaitu pertama mengetahui bahwa masalah harus memiliki awal. Akan ada pertama kali kesalahan yang terjadi yang mungkin tidak sama dengan pertama kali diakui sebagai kegagalan atau masalah yang perlu digali lebih dalam. Lalu selanjutnya yaitu mengetahui bahwa membutuhkan beberapa menit untuk menyelesaikannya. Kita perlu mencari tahu apakah itu masalah nyata yang hanya membutuhkan beberapa menit untuk diselesaikan atau apakah perbaikan sementara yang tidak pernah ditindaklanjuti atau hanya diabaikan. Lalu, mengetahui bagaimana masalah berkembang dan menyebar. Untuk melakukan ini, kita harus melihat gambaran besar dan mengikuti perkembangan mekanisme dan alurnya sampai akhir. Seperti apakah kesalahan awal kembali pada bagian yang sama dan masih banyak lagi. Selanjutnya, operator merupakan yang paling dekat dengan masalah peralatan dan harus selalu dianggap sebagai salah satu sumber data terbaik. Masalah mendasar yang mereka kemukakan yaitu pertama, pengguna telah menyadari ada masalah pemasangan tetapi belum memulai perbaikan. Pengguna tidak peduli dengan masalah yang terjadi. Ini harus ada struktur pelaporan kesalahan formal yang mengarah pada perbaikan. Tetapi entah bagaimana, itu tidak digunakan atau tidak dapat diterima. Digunakan tetapi tidak ditangani. Lalu, mungkin diputuskan selama pelaksanaan latihan perbaikan berkelanjutan bahwa sistem sebelumnya yang telah diikuti sejak awal akan ditinjau. Dengan diperkenalkannya Total Productive Maintenance atau TPM, pada set alat ini dan analisis tugas diputuskan bahwa pergantian khusus yang cocok, sederhana, dan cukup aman untuk dilakukan oleh tim autonomous maintenance. Berikut merupakan penyebab yang lebih umum yang berlaku di semua aspek produksi dan pemeliharaan. Yang pertama, tidak ada prosedur standar. Operator harus mengetahui urutan yang tepat dari langkah-langkah pergantian dan bagaimana seharusnya mengalir, membuat prosedur yang tidak normal menjadi jelas. Operator juga harus mengetahui dan mampu mengenali kegagalan yang paling umum. Saya menduga ini adalah salah satu dan seharusnya memiliki respons standar. Selanjutnya, tidak ada uji kompetensi. Cukuplah untuk mengatakan, kurangnya pengalaman melahirkan variabilitas dalam kinerja dan kecenderungan untuk tidak mengenali kesalahan. Lalu selanjutnya, tidak ada kesempatan bagi operator untuk berbicara dengan insinyur tentang masalah yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Interaksi antar disiplin dalam bentuk produksi atau pertemuan ini harus didorong. Terlepas dari manfaat yang diperoleh dengan mendiskusikan masalah, hambatan diruntuhkan dan persahabatan dibangun. Mereka juga memungkinkan kelompok yang berbeda untuk melihat masalah melalui mata satu dengan mata yang lainnya dan membantu mereka memahami bahwa mereka tidak bekerja untuk bagian dari perusahaan, tetapi untuk perusahaan yang lengkap. Selanjutnya,
Kondisi dasar merupakan titik awal garis nol dari aturan. Variasi apapun diukur dari sini. Kondisi jadi harus akurat. Deskripsi paling sederhana dari kondisi dasar adalah kondisi yang diharapkan dari alat tersebut ketika pertama kali diproduksi dan beroperasi sesuai spesifikasi aslinya. Jadi kondisi dasar akan berisi semua spesifikasi asli mesin dan modul internal, sumber daya, dan lain-lain. Ini berarti bahwa semua aspek dari setiap modul di dalam alat harus berfungsi dan perangkat lunak harus bebas dari bug. Untuk menjelaskan batasan operan, kita perlu memahami sesuatu yang berhubungan, yaitu yang pertama, bahwa beberapa alat hampir tidak dapat bekerja pada spesifikasi maksimumnya. Lalu hanya dapat mempertahankannya untuk waktu yang singkat. Untuk beberapa orang mungkin kecepatan maksimum, tetapi hanya dapat dicapai jika semua diatur dengan sempurna dan ketika motor atau pompa digerakkan dengan kekuatan penuh. Ini bukan masalah, asalkan berjalan dengan kekuatan penuh untuk waktu yang lama, tidak menyebabkan bagian menjadi terlalu panas atau gagal. Ada juga komponen visual dari kondisi dasar, yaitu alat harus bersih di luar maupun di dalam, seperti mobil baru. Pemilik peralatan apapun yang tidak dirawat dengan baik, sejak awal akan mendapatkan bahwa dalam waktu sekitar 1 tahun ataupun kurang, penurunan kumulatif akan mengambil alih dan menjadi sangat sulit bagi waktu kerja untuk tetap pada tingkat kondisi dasarnya, yang berakibatkan hasil akhirnya yaitu tidak dapat diandalkan, modul berkinerja buruk, interlock yang dilewati, kebocoran oli, dan masih banyak lagi. Target TPM untuk kegagalan adalah 0. Jika kita mampu mencapai 0 kegagalan, kita akan mengaktifkan produksi maksimum. Secara default, kami juga menghilangkan kebutuhan untuk ini. Menurut total productive maintenance, kita harus memperbaiki semua kegagalan terlepas dari kepentingan atau biayanya. Ini masuk akal dalam lini produksi aliran kontinu, di mana setiap kegagalan yang menghentikan jalur harus dihindari. Tetapi ini mungkin dapat sedikit dilonggarkan dalam produksi berurutan. Namun, dalam kehidupan nyata, pengendalian biaya akan selalu menjadi masalah. Akan selalu ada anggaran pemeliharaan yang terbatas. Jadi, mungkin perlu memperkenalkan tingkat fleksibilitas pada aturan. Perbaikan setiap masalah, setidaknya pada awalnya. Seperti yang dilakukan ketika memilih untuk melonggarkan kondisi dasar. Kompromi yang baik adalah yang membedakan antara apa yang perlu diperbaiki untuk memastikan operasi yang benar dan apa yang ingin kita perbaiki jika kita bisa. Selanjutnya, kegagalan dapat diberikan prioritas yang dikurangi selama tidak mempengaruhi keselamatan, efisiensi operasional, dan kualitas produk. Untuk meningkatkan kecepatan manfaat dan mendorong efek positif TPM pada produksi, kita harus memprioritaskan penghapusan kesalahan yang secara langsung mempengaruhi 3 faktor kunci yang dipilih secara sengaja, yaitu ketersediaan, pertunjukan, dan kualitas. Ketiga faktor ini merupakan bagian dari komponen Overall Equipment Efficiency atau OEE. Berikut merupakan beberapa banyak cara yang bisa gagal untuk memenuhi deskripsi. Sebagai contoh, yang pertama, peralatan dapat berhenti bekerja sepenuhnya. Artinya, itu tidak membuat atau bekerja sama sekali. Ini adalah kegagalan termudah untuk dikenali. Lalu, peralatan dapat bekerja lebih lambat dari kemampuannya. Seringkali kemerosotan penyelinap perlahan dari waktu ke waktu, tetapi tidak selalu. Ada penyebab populer lain dari penurunan kecepatan, yaitu modifikasi sementara yang disengaja yang dimana dilakukan oleh para insinyur untuk mengkompensasi masalah lainnya. Lalu selanjutnya, peralatan bisa kehilangan kualitas. Mungkin ada banyak cara kualitas dapat terpengaruh. Mungkin produk menjadi terlalu keras atau lunak, ataupun rasanya yang tidak enak. Lalu yang terakhir, bisa salah ukuran. Ini adalah situasi di mana yang membuat produk tidak memenuhi kualitas yang dapat diterima dan harus dibuat ulang, yang secara efektif akan menggandakan biaya produksi pabrik. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang saya ucapkan itu salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.